Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Horror. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang menyeramkan yang ditulis oleh akun Twitternya @fareinheit yang berjudul Semester Akhir. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hiruk pikuk mengisi seluruh ruangan, baik itu ruangan kelas ataupun ruangan dosen. Suasana kampus hari ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Beberapa mahasiswa terlihat sibuk dengan lembaran-lembaran kertas di tangan. Termasuk aku, mungkin cukup terlihat dengan jelas bahwa sekarang di tanganku ada lembaran-lembaran kertas yang persis seperti yang ada di genggaman tangan beberapa mahasiswa yang berlalu lalang. Gimana? Pak Bayu setuju nggak dengan proposal yang kita ajukan? Aku memilih untuk diam, menghela napas sekali. Rasanya aku tidak percaya bahwa proposal yang sudah dikerjakan selama hampir 2 bulan ditolak oleh dosen kami. Alasannya hanya karena tempat untuk kami melaksanakan tugas terbilang cukup jauh dari jangkauan. Ditolak. Perkataanku membuat ketujuh anggota timku berwajah muram. Sepertinya mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan bersamaku beberapa waktu lalu menjadi sia-sia belaka. Har, aku menolehkan muka, melihat lelaki berkacamata di belakangku. Ia berdiri di depan pintu ruangannya. Dia berdiri dengan penuh wibawa, wajahnya datar tanpa ekspresi. Memang begitulah sifat dari Pak Bayu, dosen yang terkenal dengan sifat datar dan tidak banyak basa-basi. Aku bersama dengan ketujuh temanku menghampiri Pak Bayu, menunggu apa yang ingin ia katakan. Sembari aku melihat pada Pak Bayu, kulihat wajah-wajah mereka. Mereka ketujuh orang laki-laki yang merupakan sahabat, sekaligus teman seperjuanganku. Tatapan mereka menyiratkan sebuah pengharapan pada apa yang akan dikatakan oleh Pak Bayu. Apakah kamu sudah yakin? Tanpa ragu-ragu, aku menganggukkan kepala sekali, meyakinkan diri sendiri dan Pak Bayu sebagai dosen pembimbing dalam PKL ini. Pak Bayu menyiratkan tatapan mata santai, tetapi seperti ada yang ia sembunyikan dari kami. Beberapa dosen dan rektor menyetujui proposal kalian. Beberapa wajah dari mereka terlihat sumringah. Aku pun ikut menyiratkan sebuah tatapan mata berbinar. Secuil harapan sepertinya mampu membuat kami sedikit lega. Baiklah, dikarenakan beberapa dosen dan rektor universitas setuju, bisakah kamu mengirimkan filenya? Saya akan mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Secara bersama dengan mereka, aku menganggukkan kepala, menjawab perkataan Pak Bayu. Untuk file salinannya, udah ada di flash disk ini, Pak. Aku menyerahkan flash disk berwarna hitam dengan motif batik. Pak Bayu menerimanya dari dalam genggaman tanganku tanpa banyak bertanya. Begitulah sifatnya. Aku dan ketujuh anggota timku sudah tahu bagaimana ekspresi atau tingkah lakunya. Bahkan bukan hanya ketujuh orang sahabatku, hampir semua orang di kampus mengetahui bagaimana sifatnya. Layar monitor laptopku menyala, memperlihatkan hasil proposal yang tengah diperiksa oleh dosen pembimbingku, menunggu keputusan baiknya. Mungkin sudah 2 hari aku menunggu keputusannya. Har, aku mengangkat wajah, melihat siapa orang yang menyapaku. Lelaki tersebut ikut duduk di seberangku, meletakkan 2 botol minuman dingin di atas meja. Aku sudah hafal betul dengan sifatnya. Jika ia membeli 2 botol minuman, artinya 1 untukku, 1 untuk dirinya sendiri. Makasih, Bas. Aku menarik 1 botol minuman yang ada. Baskara menganggukkan kepala dengan sedikit ukiran senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, keadaan kembali hening. Baskara terlihat sibuk dengan ponsel miliknya. Aku pun kembali memfokuskan diri pada proposal yang masih terlampir di monitor laptopku. Har, mendengar panggilan dari Baskara, aku mengangkat sedikit wajahku, menunggu apa yang ingin ia katakan. Gue nemu sebuah artikel tentang pulau yang akan kita datangi.
Baskara menggeser kursi yang ia duduki mendekat pada kursiku, kira-kira berjarak beberapa meter. Bersamaan dengan Baskara, aku membaca artikel yang tertulis di web tersebut. Bedanya, aku membaca dalam diam, sedangkan Baskara membacanya dengan suara. Di sini tertulis bahwa di tengah-tengah pulau terpencil tersebut ada sekelompok kecil warga yang melakukan sesuatu hal aneh. Aku masih mendengarkan apa yang dibaca oleh Baskara lewat situs web tentang desa terpencil yang ada di pulau tujuan PKL kami tersebut. Bahkan ada yang percaya mereka melakukan pemujaan terhadap setan untuk menyelamatkan diri dari malapetaka yang ada di sekitar. Aku memilih mengalihkan perhatian pada layar monitor laptopku yang menyala. Merinding rasanya mendengar penjelasan dari Baskara, walaupun itu hanya sebuah artikel yang ia baca dari web online. Tidak tahu itu benar atau hanya sebuah karangan belaka. Ada lagi, Har. Baskara menggulirkan jari telunjuknya pada layar ponsel. Sesaat Baskara meneguk ludah. Mereka harus menyediakan tumbal untuk keberlangsungan hidup di pulau itu. Tumbal yang harus mereka berikan adalah seorang remaja yang memiliki tanggal kelahiran ganjil. Aku berekspresi santai, mencoba untuk menutupi rasa takut sekaligus merinding di depan Baskara. Aku sudah bertekad untuk ke sana dan tidak ingin meragu oleh apapun itu. Har, kita ganti PKL ke tempat lain aja gimana? Gua nggak yakin sama tempat ini. Aku mendiamkan Baskara. Mungkin benar apa yang dikatakan Baskara, tetapi tidak semudah itu aku menyetujuinya. Karena proposal ini dikerjakan secara bersama dan harus ada penolakan dari semuanya. Bas, anak-anak udah oke dan setuju dengan tempat ini. Gue nggak mau mengecewakan mereka. Selaku ketua tim sekaligus pemimpin dalam proposal ini, aku harus berpegang teguh dan berani akan konsekuensi yang akan terjadi di depan sana. Tapi, Har, Bas, gue janji akan melindungi kalian semua selama kegiatan berlangsung di sana. Menyela perkataan Baskara. Baskara menghela napas. Kalimat-kalimat bantahan tertahan pada kerongkongan miliknya. Ya sudah, mau gimana lagi? Pasrah Baskara berujar pelan. Sebuah senyuman aku perlihatkan pada Baskara, mencoba membuat ia mengerti akan keadaan sekarang ini. Baskara, kita adalah 8 jiwa yang saling mengerti dan melengkapi. Mungkin persahabatan 8 orang pemuda laki-laki tersebut sudah berjalan hampir puluhan tahun. Mereka seperti hidup dalam satu tubuh, dengan jiwa-jiwa yang berbeda dan sifat yang berbeda. Ting, aku merogoh saku, memeriksa ponselku yang sempat bergetar. Notifikasi chat masuk dari nomor yang tidak dikenal, nomor asing. Berhati-hatilah, satu kesalahan bisa melenyapkan nyawa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Nomor asing celaka atau malapetaka. Baskara cengok melihatku diam. Mungkin ia mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi pada ekspresi mukaku yang berubah kaku. Har, aku mematikan layar ponselku yang menyala, lalu setelahnya kembali memasukkan ke dalam celana. Iya, responku singkat. Ada apa? Mungkin hanya sebuah gelengan kepala yang mampu aku lakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baskara. Tak lupa memperlihatkan sebuah lengkungan senyuman tipis, menandakan bahwa tidak ada yang terjadi, seakan semuanya baik-baik saja. Baskara mengangguk paham. Har, kita semua ada untuk lo. Jangan pernah berpikir bahwa lo hidup di dunia ini sendiri. Kalimat yang selalu menjadi penenang untuk kami. Kami, 8 jiwa yang mencoba untuk hidup damai, menerima kenyataan bahwa tidak ada yang akan bisa menerima kekurangan kami. Aku bergeming. Baskara mengusap bahuku, mencoba untuk membuat aku tenang. Ia pun mengisyaratkan sebuah ketenangan lewat senyuman tipis miliknya. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat, Har. Aku tidak tahu harus berekspresi bagaimana. Yang kulakukan hanyalah diam. Har, ceritakan pada kami apabila lo sudah siap, kita akan menjadi pendengar baik untuk lo. Meskipun tidak ada jalan keluar yang bisa kami berikan,
Setidaknya itu bisa meringankan beban pikiran lo. Aku lagi dan lagi tak membuka suara. Tidak mungkin aku menceritakan tentang ini. Har, Bas, gue nggak ada masalah. Jadi nggak ada cerita apapun yang bisa gue bagi sama kalian. Aku menyela perkataan Baskara. Mungkin aku tengah mencoba menghindar. Baskara mengangguk, tidak lagi membuka suara. Di dalam hati ia menggumamkan sesuatu. Sesuatu akan terjadi. Seorang lelaki datang dengan wajah yang basah oleh tetesan keringatnya sendiri. Beberapa kali ia mengambil napas dan membuangnya secara asal. Harbas, kita semua diminta Pak Bayu ke ruangannya sekarang. Aku menyodorkan sebotol minuman dingin yang belum aku sentuh. Lelaki itu mengangkat satu telapak tangannya, seakan mengatakan dalam bentuk gerakan fisik untuk menunggu sebentar, selagi ia menetralisir pernapasannya dengan baik. Baskara dan aku menunggu apa yang akan ia katakan setelahnya. Tetapi di luar dugaan, dia meneguk sebotol minuman yang kusodorkan dengan posisi berdiri. Mataku membulat melihat kelakuannya, tetapi aku hanya menghela napas pendek untuk kelakuannya sekarang ini. Berbeda dengan Baskara. Thanks, Har. Dia meletakkan botol itu di atas meja dengan menyengir. Aksara Aditya Warman. Ekspresi muka Baskara memerah. Mata miliknya hampir saja terlihat keluar dari kelopak matanya. Mungkin di antara 8 orang persahabatan ini, Baskara masih memegang teguh adab dan etika. Tanpa rasa bersalah, lelaki yang bernama Aksara itu menyengir lagi. Telunjuk tangan kanannya terangkat, seperti tengah mengambil absensi di kelas. Gegahan kecil mengiringi. Baskara membuang napas, memperingati Aksara sudah menjadi kewajibannya. Dari awal persahabatan mereka, Baskara mungkin lebih banyak mengajarkan mereka tentang etika dan adab. Baskara mengusap dadanya sendiri, menyabarkan diri agar tidak berlarut-larut dalam rasa kesalnya. Menengkui luweh apik, ketimbang ngomong weng nambahi masalah. Diam itu lebih baik daripada banyak omong menambah masalah. Aksara menelungkupkan kedua telapak tangan di dada. Kepalanya menunduk, sedikit senyuman tipis tergaris di sudut bibirnya. Ngapunten Mbah, kula nyuwun agunge pangaksami saking sedaya kalepatan kula. Maafkan aku Mbah, aku minta maaf atas semua kesalahanku. Nada bicara Aksara seakan ia buat menyesal telah melakukan hal itu. Baskara mendengus mendengar perkataan Aksara. Bagi Aksara kata maaf sudah cukup untuk menyesalinya. Aksara memang tidak suka memperpanjang masalah. Jadi jika dirasa ia melakukan sesuatu kesalahan, ia akan langsung meminta maaf pada seseorang itu. Tapi tidak dengan Baskara. Yen ora duwe sopan santun lan tata krama, mending kowe larani sinau soko mereka wong liyan. Jika tidak memiliki sopan dan tata krama, lebih baik belajar dari perilaku orang lain. Perkataan Baskara mencoba memberikan nasihat baik pada Aksara, menutupi rasa kesalnya. Baskara Wicaksono, hidupnya terbilang cukup baik. Sejak kecil ia hidup dengan budi pekerti yang sudah ditanamkan oleh sang ibu. Tetapi tidak dengan sang ayahnya sendiri. Amarah dan kebencian terhadap lelaki yang tak ingin ia anggap terlihat jelas dari matanya. Bas, Aksara menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tepat di sudut bibir Baskara. Ia mempertajam tatapan matanya. Terlihat di sana ada bercak merah dan kebiruan yang tertutup. Baskara merenggut pelan napasnya. Antara niat dan tidak. Dipukul pakai apa wajah lo kali ini? Baskara terlihat panik. Segera ia mengangkat ponsel yang ada di tangannya. Mengklik gambar kamera. Tak butuh waktu lama ia bisa melihat dari pantulan tersebut akan wajahnya yang kebiruan berpadu dengan kemerahan. Wajah yang memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Awalnya aku tidak peduli dengan perdebatan mereka. Tetapi ketika Aksara mengatakan tentang keadaan wajah Baskara, aku jadi ikutan kaget, lantas ikut menolehkan wajah pada Baskara. Dengan saksama aku perhatikan lagi, ternyata memang benar. Cuma luka kecil, cengir Baskara. Baskara Wicaksono, luka pada anggota tubuh akan sembuh dengan sendirinya.
tapi tidak dengan kenangan buruknya. Mereka akan tersimpan dalam ingatan selama lo hidup. Aksara memang memiliki sifat awur-awuran, tetapi untuk kepeduliannya, ia memiliki kepekaan yang tajam. Baskara meneguk ludah, apa yang dikatakan oleh Aksara benar, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk merenungi takdir hidupnya. Sudahlah, lupakan. Mending kita langsung ke ruangan Pak Bayu sekarang. Gua rasa yang lain sudah di sana. Baskara terlihat mengalihkan pembicaraan. Baskara berdiri lalu pergi, tanpa ada kata pamit. Berjalan dengan langkah 1000, meninggalkan aku dan Aksara yang saling pandang beberapa saat. Har, gua boleh ngomong sesuatu. Aku menganggukkan kepala, menyetujui apa yang ingin disampaikan Aksara. Aksara memandangi punggung Baskara yang semakin terlihat kecil dari pandangan matanya, lambat laun hilang dari sudut ruangan di sana. Setelah dipastikan Baskara benar-benar pergi, Aksara memusatkan diri padaku. Di antara kita semua, mungkin semua luka kita dapat dari keluarga. Aku menganggukkan kepala, setuju dengan kenyataan pahit yang dilontarkan Aksara. Sampai kapan, Har? Aksara menggenggam jari-jari tanganku, mencoba untuk menyadarkan diriku bahwa ini sudah melewati batas. Sampai kapan? Tanyanya mengulangi dengan bibir bergetar menahan. Aksa, dalam hidup, ketika lo nggak ada alasan untuk mempertahankan, maka di sana lo bisa melepaskan. Ada keheningan sesaat, aku menarik satu tarikan napas pelan. Tapi semua tidak semudah itu. Jalan satu-satunya, kita harus menerima kenyataan takdir yang sudah digariskan. Gua duluan, lo jangan lupa ikut nyusul. Ujarku, mungkin jika terlalu lama, bisa saja Pak Bayu memilih untuk pulang ke rumahnya. Aku berlalu pergi dari sana, meninggalkan Aksara dalam berbagai perasaan yang campur aduk saat ini. Aksara meneguk sisa air yang ada di botol. Tuhan, sepertinya kamu tengah mempermainkan takdir hidupku dan ketujuh sahabatku, membuatnya berliku-liku dan penuh dengan luka. Aksara terkekeh kecil, menertawakan takdir yang tidak berpihak, merutuki apa yang terjadi. Aksara berpikir bahwa terkadang Tuhan tidak adil. Harian di Ningrat, Aksara Adityawarman, Mahesa Jakatama, Arjuna Wijaya, Narendra Tirtawiryo, Baskara Wicaksono, Satria Anggara, Raden Danendra. Pak Bayu menyebutkan nama-nama kami semua yang ia baca di sampul proposal. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya pada kami semua. Semuanya sudah hadir, tanya Pak Bayu, memastikan bahwa semua orang yang namanya ia sebutkan tadi ada di dalam ruangannya, memandangi satu persatu wajah mahasiswanya dengan saksama. Aku melihat semua wajah yang ada di belakangku, mengabsen ketujuh sahabatku itu dalam tatapan. Aku lihat mereka semua menganggukkan kepala sebagai jawaban dari pertanyaan Pak Bayu. Mereka semua saling pandang dalam keheningan. Sudah, Pak. Karena tidak ada yang menjawab dengan suara, aku selaku ketua tim membuka suara. Baik, jawaban singkat Pak Bayu. Pak Bayu beranjak berdiri, mengambil sesuatu dari lemari buku yang berjarak sekitar 5 langkah dari posisi mejanya. Tak butuh waktu lama, sebuah map yang mungkin berisi sesuatu yang penting ada di tangan Pak Bayu. Lalu ia kembali duduk di singgasananya. Pak Bayu membenarkan posisi kacamata persegi yang mengitari setiap detail matanya, membuka lembaran demi lembaran map yang ia pegang. Beberapa kali ia memandangi kami semua secara bergiliran. Manik mata hitam miliknya benar-benar mengkilat. Apakah saya boleh bertanya lagi? Aku dan ketujuh sahabatku saling memberi isyarat dengan mata, mencoba membuat kesepakatan dengan tujuan yang sama-sama menguntungkan agar proposal kami disetujui oleh Pak Bayu. Silahkan Pak, selaku ketua tim, aku menjadi perwakilan menjawab pertanyaan Pak Bayu. Baiklah, mungkin pertanyaan saya tidak terlalu banyak, tapi berikan alasan yang tepat. Kenapa saya harus menyetujui PKL kalian di pulau terpencil ini? Dan coba yakinkan saya
bahwa tujuan PKL kalian bisa membantu keadaan di sana. Tatapan mata mereka semua mengarah kepadaku. Sebelum membuka suara, aku mencoba menetralkan napas, karena semua anggota timku menyerahkan semua jawabannya padaku. Mereka bukannya tidak mau mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan, tetapi mereka menghargai Pak Bayu selaku dosen pembimbing dan aku selaku ketua tim.